Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Perempuan Bicara. Sedikit kita sudah bahas tadi di 2 segmen awal. Nah, saya ingin dengar dulu karena pencariannya ini juga berkat kolektifnya masyarakat begitu. Mbak Devi tadi dengar dari Ibu Oni bergerak lewat media sosial. Bu Oni sendiri sudah melek akan itu, melakukan penerusan anak ya, anak melakukan unggahan ke Instagram dan lain-lain dan itu sangat membantu gitu. Gimana Mbak Devi peran ya? Ini kan harus dengan kecepatan nih Mbak Devi. Optimal nggak dengan apa yang kemudian dilakukan oleh, ibu itu dengan mencari dengan sepeda motor dan lain-lain misalnya? Pertama, kalau dari penjelasan tadi kita dengarkan secara runut dan Ya. sistematis, pertama justru kita harus apresiasi kepada kepolisian. Mhm. 2022 kemarin bahkan di Amerika ada 51 tahun sudah diculik baru ketemu 2022. Kita 26 hari ini sebenarnya prestasi. Itu satu. Tadi yang kedua yang menarik adalah bagaimana ketika siang tadi kan beliau sampaikan siang lapor ke polisi, sorenya polisi kemudian sudah menyebarkan fotonya gitu Ya. kan dan kemudian dibantu oleh semangat kesetiakawanan yang menjadi bagian dari DNA masyarakat kita. Betul. Itu tentu saja akan mempermudah. Tapi memang kuncinya adalah satu, jangan takut lapor pada aparat. Karena aparat yang sudah punya secara sistematis sistem untuk bisa saling menghubungkan dan mengkoneksi potensi-potensi di mana pelaku kemungkinan berada. Jadi itu Oke. satu hal. Lalu yang kedua, apa yang terjadi pada Malika ini kembali meruntuhkan mitos bahwa seringkali orang berpikir yang namanya penjahat, penculik itu monster, padahal tidak. Mereka justru tampil bak malaikat. Mereka hadir sebagai teman, sebagai sahabat. Dan satu hal yang perlu kita ingat, yang mereka tawarkan selalu adalah cinta. Bahkan yang paling mengerikan para ibu di hadapan ini lebih jago sebenarnya, bahwa seringkali justru anak dalam kasus-kasus lain tidak berani lapor karena takut kehilangan cinta dari penjahat tersebut. Karena sang penjahat misalnya mengancam, kalau kamu melaporkan apa yang saya lakukan, maka saya akan pergi dari hidup kamu. Dan sang anak takut. Nah ini sangat berbahaya karena biasanya kalau ini kan terlihat jelas anaknya hilang. Ya. Jadi ibu dan seluruh masyarakat bisa merasakan kesedihan dan ketakutan itu. Tapi banyak anak yang tetap berada bersama orang tuanya, tapi sebenarnya hidupnya dalam bahaya. Karena penjahat tersebut tinggal bersama atau dekat bersama dengan keluarga inti, tapi dia terus melakukan tindakan kekerasan bahkan. Dan sang anak tanda kutip merelakan karena dia merasa bahwa dia takut kehilangan cinta dari orang tersebut. Nah ini sebuah mitos-mitos yang perlu dipelajari bahwa bahkan yang terbesar sebenarnya yang tanda kutip bisa disebut penculikan justru angkanya bukan orang-orang seperti yang kejadian pada Malika, tapi orang-orang terdekat semua. Ya. Banyak juga gara-gara kasus-kasus misalnya perselisihan keluarga. Itu bapak menculik anak, ibu menculik anak, nenek menculik anak atau dan sebagian kerabat dan sebagainya. Nah, artinya apa yang terjadi pada Malika mudah-mudahan mengingatkan kita bahwa memang anak adalah entitas atau individu yang sangat rentan. Nah ini yang perlu kita sadari. Ya. Sehingga tadi kita sangat apresiasi juga masyarakat yang masih berani untuk kemudian turun misalnya menegur. Kalau udah melihat tanda-tanda yang loh ini kayaknya bukan keluarganya XT atau udah melihat ini kok tindakannya mulai berbeda ya. Nah keberanian hal tersebut di tengah-tengah misalnya kondisi ibu kota di mana orang-orang lebih merasa bahwa orang yang modern adalah orang yang cuek. Nah itu bahaya juga. Nah artinya terima kasih tentu saja pada aparat, pada masyarakat yang membantu proses ini. Jadi itu dan Ibu Oni memang betul tadi menjelaskan juga Mbak Sani bahwa ini penculik ini sudah mondar-mandir ada di warungnya Ibu Oni selama 2-3 bulan. Mungkin Mbak Sani ada pertanyaan nggak kepada Ibu Oni? Bu, selamat juga bahwa semua ini sudah terkuak dan sudah menemukan kembali buah hati ya Bu ya. Memang 26 hari itu waktu yang cukup bisa diapresiasi walaupun saya cukup juga berempati. Karena 26 hari buat Ibu tentunya Terasa mungkin selamanya 26 mungkin. tahun kali Iya, ya iya, begitu. iya. Ya lama sekali dengan waktu ke waktu yang tidak menentu ya. Jadi juga nanti Ibu juga mungkin membutuhkan juga Bu pendampingan psikologis. Karena Ibu sudah melalui masa sulit kita bilang yang bisa saja menimbulkan trauma ya. Yang saat ini mungkin masih tertahan karena ada kesenangan atau kebahagiaan ya, tapi nanti Ibu juga harus aware untuk nanti dibantu oleh psikolog ya Bu ya. Nah pertanyaan saya kali Ibu ya, apakah ada perubahan dari perilaku Malika Bu setelah 4 hari bertemu dengan Ibu dan kembali pulang ke rumah Bu? Ada. Boleh diceritakan seperti apa Bu? Awal temu sama saya, dia nangis, terus meluk saya, terus dia
setelah reda dia ketawa-ketawa, terus malam tidur bareng sama saya itu erat, nggak mau lepas dari pelukan. Hmm. Tapi dia tidak tidur sampai Hmm. jam setengah 5 pagi. Hmm. Jam 5 pagi dia tidur, setengah 7 saya bangun untuk pipis ke kamar kecil, dia ikut. Hmm. Dia ikut, minta ikut ke dalam kamar kecil. Setelah itu saya duduk, saya ngomong, kenapa sih Dek kamu ikut-ikut ibu? Ibu kan mau ke kamar mandi. Aku gak mau ditinggalin, aku takut. Ibu sih ninggalin aku. Terus aku balikin omongannya, bukannya kamu yang ninggalin ibu. Saya ngomong gitu sambil bercanda sambil ketawa-ketawa. Iya aku ninggalin ibu, maafin aku ya Bu. Aku gak mau ikut lagi sama Om Yudi. Emang kenapa? Om Yudi galak. Iya. Jadi memang terlihat ya dari perilaku Malika yang berubah tadi ya, ada ketakutan yang masih menghantui, kecemasan, kegelisahan bahkan walaupun sudah berpulang kepada pelukan orang tua tapi tetap ada was-was. Nah ini yang kita sebut dengan belum terbangunnya mungkin kepercayaan terhadap lingkungan. Jadi ya biasanya anak tuh akhirnya kita paranoid ya, jadi ketakutan atau curiga terhadap Gelisah orang ya? sekitarnya ya. Dan di fase ini fase normal ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ibu mau ke kamar mandi dia ikut nggak apa-apa, dibolehkan saja karena ini justru saatnya dia membangun trust kembali kepada orang di sekitar termasuk orang tua gitu ya. Dan juga jangan menyalahkan, tapi tadi buat guyon boleh gitu ya untuk mencairkan suasana. Tapi fase ini fase yang paling menentukan ke depannya. Karena ketika dia sudah akhirnya nanti merasa aman, merasa kembali juga terbangun trust, itu akan step berikutnya adalah menerima, ada penerimaan. Tapi penerimaan itu tetap masih bolak-balik karena ada trauma yang bolak-balik juga di pop up di otaknya. Kadang-kadang mimpi buruk dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh memaksakan Bu, tapi mengikuti perjalanannya. Nah pertanyaan saya selanjutnya apa yang Ibu lakukan supaya anak ini nyaman? Apa yang sudah Ibu lakukan dengan keluarga terhadap Malika? Ya, menjelang pagi sampai ke siang ya saya coba nyanyi-nyanyi bareng gitu sama dia. Apa yang dia lagunya suka, sampai dia nyanyi sholawatan. Ya. Coba Dek, ibu pengen denger kamu nyanyi, udah lama banget ibu gak denger. Emang ibu kangen sama aku suaranya? Iya suara kamu kan bagus. Kamu kan kayak Agnes Monica. Saya ngomong gitu. Coba dong. Iya. Ntar dilihat ketawain sama ibu. Enggak, ibu gak ketawa. Dia mulai nyanyi tuh. Allahul kafi, Robunal kafi, Kosadanal kafi, Wajadanal kafi, Likulil kafi. Alhamdulillah. Salah Dek. Ibu mah protes kan. Jadi sudah mulai bisa Sudah betul komunikasi. sekali betul ya. Jadi memang ibu ini Ya. sudah memberikan rasa Ya. aman, minatnya dia juga sudah mulai dibangun Ada komunikasi kembali, sudah komunikasi. bagus. Dan Baik. cuman begini Ibu, satu kali mungkin Kis ya, saya mau mengatakan bahwa Ibu jangan kaget kalau seandainya dalam kebahagiaan dia nanti dia murung, ada perubahan emosi. Karena mungkin dia masih mengingat hal-hal yang dia alami. Nah di situ memang kita berikan rasa aman lagi. Mungkin pelukan kehangatan dan jangan ditanya-tanya dulu gitu ya. Karena memang itu butuh sekali dia rasa aman dan rasa trust tadi. Tapi ketika dia mau berbicara, boleh ibu dengarkan tanpa merejectnya. Mungkin itu pertolongan pertama supaya dia merasa diterima dulu dengan di lingkungan yang aman begitu. Iya itu sempat 2 hari pas adik-adiknya datang kan, adiknya datang, abangnya datang, kakaknya yang perempuan datang, sama adik saya datang. Pada main kan lari kanan kiri, saya pusing ngedengernya, berisik. Saya teriak, bisa diem gak? Ibu gak mau ya, gak mau begitu nakal. Yang sebelah pada sakit, langsung nangis. Malika. Iya. Sebelumnya Nggak pernah. Langsung nangis, langsung meluk bibinya. Ibu jangan marah-marahin Dede. Ibu jangan galak sama Dede. Ibu sayang Dede. Trauma di situ ya. Oke. Pernah secara sendiri begitu ya, Malika cerita nggak perlakuan apa yang diterima oleh Malika dari penculik? Dia kalau rewel nih, kalau malam dia bilang, Om, aku pengen pulang, tolong anterin ke tempat ibu, aku kangen. Berisik lu, pulang aja sono lu.
ntar gue nggak kasih makan lo. Hmm. Ada perlakuan kasar secara fisik mungkin Bu? Itu pas lagi di siang hari. Hmm. Dia mau minta makan. Hmm. Jangan bawel lo, berisik aja lo, ntar gue pukul lo. Gitu. Tapi benar dipukul? Bener dipukul, Cerita nggak di bagian mana? di paha kanan. Dia dipukul. Berapa Dia kali hafal. Dek? Dia hafal, dia dipukul di mana, Iya. dia Iya. bisa cerita. Iya. Oke. Dipukul di mana Dek? Ini sini sakit tahu Bu. Kan dia Pak tangannya gede katanya. Mukul paha aku. Sekarang dia udah bisa tidur. Eh, tapi ya gitu Bu. Di hari pertama itu tidur 4:30. Di hari kedua dia itu tidur jam 3. Di hari yang semalam itu dia tidur jam 1. Oke. Wow. Ibu pernah tanya nggak selama dia diajak berkeliling, dia pernah nggak berusaha untuk meminta tolong pada orang lain? Dia selalu disuruh masuk gerobak. Gerobak itu selalu ditutupin karung. Jadi dia tidak terlihat. Dia itu tidak boleh keluar atau nongol gitu kepala. Nggak boleh. Oke. Oke, tapi ada tugas yang diberikan oleh Yudi atau Ada. penculik. Apa tugasnya kepada Malika? Malika, kamu harus ikut saya, harus kerja ya. Terus panggil saya Bapak. Nama kamu jangan Malika, nama kamu Marisa. Oke, baik. Oke, kita akan sambung lagi karena saya juga dapat informasi dari Ibu Oni, kan Ibu Oni baru tahu bahwa penculik ini adalah residivis dari kasus pencabulan anak. Apa yang ada terngiang di benak Ibu Oni mungkin setelah mengetahui penculiknya adalah residivis pencabulan anak. Sesaat lagi di Perempuan Bicara.